Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Media Prayogi dengan 3 digit NIM terakhir 007, di mana pada kesempatan kali ini kami dari SGDA 4 akan mempresentasikan tentang student project yang telah kami buat yang berjudul Gangguan Oposisi Menentang. Selanjutnya, berikut merupakan nama-nama dari anggota kelompok SGDA 4. Perkenalkan, saya Pandey Putu Panji Mahaarta dengan 3 digit NIM terakhir 181 dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari student project kami. Oppositional Defiant Disorder atau ODD adalah gangguan perilaku pada anak dan remaja yang ditandai dengan pola menetap berupa mudah marah, sering membantah atau menentang aturan, serta cenderung menendam. Menurut DSM-5, gejala tersebut harus berlangsung minimal 6 bulan dan terjadi dengan individu di luar saudara kandung. Hal ini penting karena konflik dengan kakak atau adik sering dianggap wajar, sehingga tidak cukup untuk menegakkan diagnosis ODD. Secara epidemiologis, prevalensi ODD diperkirakan sekitar 3 hingga 5% pada populasi anak dan remaja. Gejala biasanya muncul sebelum usia 8 tahun dan paling sering terlihat di usia sekolah. Tidak jarang, ODD disertai gangguan lain seperti ADHD, gangguan cemas, depresi, hingga conduct disorder. Dampak dari ODD sendiri cukup luas. Anak dengan ODD berisiko mengalami penurunan prestasi akademik, kesulitan dalam hubungan sosial, serta hambatan fungsi di rumah maupun sekolah. Bahkan gejala yang menetap dapat mempengaruhi kualitas hidup hingga dewasa. Penyebab ODD sendiri bersifat multifaktor. Dari sisi biologis, ada pengaruh temperamen dan regulasi neurotransmitter. Dari sisi psikologis, kesulitan dalam regulasi emosi turut berperan. Sedangkan dari sisi lingkungan, pola asuh yang keras atau inkonsisten serta konflik keluarga seringkali memperburuk kondisi ini. Penanganan ODD umumnya berfokus pada intervensi non-farmakologis seperti parent management training dan parent-child interaction therapy yang terbukti efektif menurunkan perilaku menentang. Pada kasus dengan komorbiditas berat, terapi farmakologis dapat dipertimbangkan. Selain itu, program pencegahan berbasis keluarga dan sekolah yang menekankan keterampilan sosial emosional juga terbukti bermanfaat. Dengan prevalensi yang cukup tinggi, dampak jangka panjang yang signifikan, serta kompleksitas dari faktor penyebabnya, ODD menjadi salah satu isu penting dalam kesehatan jiwa anak dan remaja yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimadi Regina Maeswari dengan 3 digit NIM terakhir 031. Selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah serta tujuan penulisan. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah apa definisi dari oppositional defiant disorder dan bagaimana gambaran epidemiologinya pada anak dan remaja. Lalu faktor-faktor apa saja yang berperan dalam etiologi dan meningkatkan risiko terjadinya ODD dan baik dari aspek biologis, psikologis maupun lingkungan. Yang ketiga, bagaimana manifestasi klinis ODD ditinjau dari gejala-gejala yang muncul pada anak dan remaja. Keempat, apa kriteria diagnostik ODD berdasarkan pedoman DSM-5. Lalu yang kelima, faktor-faktor apa saja yang berperan dalam etiologi dan meningkatkan resiko terjadinya ODD, baik dari aspek biologis, psikologis maupun lingkungan. Serta yang terakhir, apa saja upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko terjadi ODD pada anak dan remaja. Untuk tujuan penulisannya kita bagi dua seperti tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, menyajikan tujuan pustaka yang komprehensif mengenai ODD pada anak dan remaja, meliputi definisi, epidemiologi, faktor resiko, manifestasi klinik, diagnosis, strategi penanganan, dan upaya pencegahan, sehingga dapat menjadi referensi bagi tenaga medis, akademisi, maupun praktisi dalam memahami dan menangani ODD secara lebih optimal. Selanjutnya untuk tujuan khususnya itu akan menjawab seluruh dari pertanyaan di rumusan masalah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Anindita Maharani dengan NIM 3 digit terakhir 210. Izin untuk membacakan mengenai bab 1, yaitu manfaat penulisan. Untuk manfaat penulisan tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan juga manfaat praktis. Di mana untuk manfaat akademis, yang pertama yaitu memudahkan tenaga kesehatan dan pendidik dalam memperoleh gambaran ringkas namun komprehensif terkait bukti ilmiah mengenai ODD. Kedua, yaitu menjadi sumber referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan akademisi dalam memahami aspek definisi, epidemiologi, faktor risiko, manifestasi klinis, diagnosis, penanganan, dan juga pencegahan dari ODD. Yang ketiga yaitu menyediakan dasar pengetahuan yang dapat digunakan untuk pengembangan kajian selanjutnya di bidang psikiatri anak dan juga remaja. Untuk manfaat praktisnya, di mana yang pertama yaitu memberikan ringkasan ilmiah dan komprehensif mengenai ODD berdasarkan penelitian internasional yang terbaru.
Selanjutnya yaitu memberikan wawasan bagi orang tua, guru, maupun masyarakat mengenai pentingnya mengenal gejala dan faktor risiko ODD secara dini. Yang terakhir yaitu menjadi landasan informasi bagi pihak yang ingin menyusun strategi intervensi ataupun pencegahan berbasis bukti meskipun tidak menggantikan penelitian empiris yang terbaru. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kartika Dela Safira Prisciana dengan 3 digit NIM terakhir 071. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga epidemiologinya. Jadi, Oppositional Defiant Disorder atau ODD adalah gangguan perilaku pada anak atau remaja yang ditandai mudah marah, menentang figur otoritas, dan bersikap pendendam. Diagnosis ditegakkan bila gejala berlangsung lebih dari sama dengan 6 bulan di lebih dari satu setting, dengan minimal 4 gejala sesuai DSM-5 dan berbeda dari conduct disorder karena tidak melibatkan pelanggaran hukum berat. Kemudian ada epidemiologinya dengan prevalensi 3-6% lebih tinggi pada sampel klinis. Angka bervariasi tergantung negara, metode, dan pelopor gejala seperti orang tua, guru, dan juga anak. Sebelum pubertas lebih sering pada anak laki-laki dengan rasio 1,5 sampai 1,6 banding 1. Setelah pubertas perbedaan jenis kelamin mengecil, gejala biasanya muncul sejak prasekolah. Diagnosis lebih sering di usia sekolah dasar. Prevalensi menurun seiring usia, tapi bisa berlanjut hingga remaja akhir atau dewasa muda. Baik, ingin saya melanjutkan perkenalkan Mas Adan Hikmayjaya dengan 3 digit terakhir 103. Jadi untuk bab 2,2 itu etiologi dan faktor risiko ODD. Etiologi ODD bersifat kompleks dan dijelaskan melalui model biopsikososial, yaitu interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Untuk faktor biologis sendiri ada heritabilitas, yaitu 50-61%. Ada tumpang tindih genetik dengan kontak disorder. Yang kedua ada penurunan volume atau ketebalan area otak pengatur emosi dan kontrol perilaku, yaitu amigdala, insula, cingulate, serta prefrontal. Lalu untuk faktor psikologis ada pola pikir kaku, kontrol emosi lemah, serta mudah frustasi. Lalu yang kedua ada keterampilan problem solving rendah, harga diri rapuh, dan yang terakhir ada pengalaman emosional negatif seperti ditolak lingkungan. Dan yang terakhir faktor lingkungan ada risiko, yaitu pola asuh tidak konsisten, konflik keluarga, kemiskinan, serta pengaruh teman penyimpang. Lalu ada protektif, yaitu pola asuh positif, ikatan dengan sekolah, serta pengawasan ketat dan dukungan orang dewasa. Dan yang terakhir, interaksi gen lingkungan atau RGE, yaitu predisposisi genetik membuat anak mencari lingkungan yang memperkuat perilaku menyimpang. Sekian jawaban saya, terima kasih. Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Komandis Setari Putra dengan 3 digit yang terakhir 237. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana manifestasi klinis dari ODD, yang dimana pertama itu ada gejala emosional. Contohnya pertama adalah angry atau irritable mood yang merupakan inti gejala emosional dari ODD. Selanjutnya adalah frequent temper loss, yang dimana ini merupakan ledakan emosi berlebih, sulit mengendalikan amarah, sering konflik dengan orang tua, guru, atau teman. Selanjutnya adalah touchy atau easily annoyed, yang mana pasien akan merasa mudah tersinggung, kemudian toleransi frustasinya rendah, mudah memicu pertengkaran. Selanjutnya pasien juga akan mengalami angry atau resentful, yang dimana marah mendalam, menyimpan dendam, berisiko memicu perilaku balas dendam, serta masalah interaksi seperti kecemasan maupun depresi. Nah, selanjutnya adalah gejala perilaku, yang dimana pertama argumentatif atau deviant behavior, yang dimana dia akan sering berdebat dengan figur otoritas seperti orang tua ataupun orang yang lebih tua, kemudian menolak aturan atau perintah secara sengaja, kemudian sengaja mengganggu orang lain, kemudian menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri. Dan juga gejala perilaku salah satunya adalah vindictiveness, yang dimana perilaku dendam muncul 2 kali dalam 6 bulan dan memperburuk konflik interpersonal. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai manifestasi klinis berdasarkan dari usia. Sebelum itu, perkenalkan saya Novita Naomi dengan 3 digit yang terakhir 127. Jadi, perbedaan gejala berdasarkan usia itu ada dibagi menjadi 3, yakni prasekolah dari usia 3-5 tahun, kemudian anak usia sekolah dari usia 6-9 tahun, dan juga remaja pada usia lebih dari atau sama dengan 10 tahun. Untuk prasekolah itu biasanya gejalanya berupa dia ini sering tantrum, kemudian juga dominan iritabilitas, dan juga tinggi risiko onset pada usia 4-5 tahun. Sedangkan pada anak usia sekolah itu cenderung lebih menonjol perilaku menentangnya dengan peningkatan insidensi pada usia 9 tahun dengan puncak gejalanya itu 8-10 tahun. Kemudian untuk remaja, biasanya gejala-gejala tersebut itu akan menurun. Tapi jika gejala-gejala tersebut bertahan, biasanya ini dapat berisiko pada gangguan perilaku, penyalahgunaan zat. Dengan gejala utamanya itu nanti remaja tersebut akan dendam dan juga membangkang.
Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan. Perkenalkan saya dengan Deva Haryanto dengan 3 digit NIM terakhir adalah 079. Dan di sini saya akan membahas tentang kriteria diagnosis dari penyakit ODD. Jadi, oppositional deviant disorder atau ODD masuk dalam kelompok disruptive impulse control dan conduct disorder. Gambaran utamanya adalah pola persepsi berupa mood yang mudah marah dan juga mudah tersinggung. Kemudian ada perilaku argumentatif dan menentang, serta sifat pendendam. Pola ini harus cukup berat sampai menimbulkan distress signifikan, baik bagi individu maupun lingkungannya, dan juga menyebabkan gangguan dalam fungsi akademik, sosial, atau pekerjaan. Penting untuk dibedakan dari perilaku oposisi yang masih wajar sesuai tahap perkembangan usia, jenis kelamin, maupun budaya. Menurut DSM-5-TR, kriteria diagnosis ODD mencakup adanya minimal 4 gejala dari 3 gugus besar, yaitu mudah marah atau irritable, perilaku menentang atau argumentatif, serta sifat pendendam, yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Gejala tersebut muncul dalam interaksi yang paling sedikit atau orang yang bukan saudara kandung. Contoh gejala antara lain yakni tantrum berulang, mudah tersinggung, sering marah, suka berdebat dengan figur otoritas, menolak mengikuti aturan, sengaja mengganggu orang lain, menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri, serta menunjukkan dendam sedikitnya 2 kali selama 6 bulan terakhir. Yang perlu digarisbawahi, kita tidak dapat menilai dari 1 atau 2 kejadian sesaat, melainkan dari pola menetap yang berulang dan konsisten. Baik, perkenalkan nama saya Anu Nafiani Atmaja dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kriteria diagnosis ODD, yaitu terdapat DSM-5 serta DSM-5-TR, yang mana frekuensi berdasarkan usianya. Pada anak kurang dari 5 tahun, gejalanya hampir setiap hari selama lebih dari sama dengan 6 bulan. Lalu pada usia lebih dari sama dengan 5 tahun, gejalanya minimal 1 kali per minggu selama lebih dari sama dengan 6 bulan. Lalu penilaian tetap mempertimbangkan intensitas, konteks, serta norma perkembangan. Lalu untuk derajat keparahannya sendiri, untuk derajat ringan gejalanya hanya di 1 setting, misalnya di rumah. Lalu untuk sedang gejalanya di lebih dari sama dengan 2 setting. Lalu untuk berat gejala di lebih dari sama dengan 3 setting. Lalu pervasivitas lintas setting sama dengan indikator penting keparahan. Lalu berikutnya untuk kriteria eksklusi dan diferensial diagnosis. Jadi, di sini tidak terjadi semata-mata pada gangguan psikotik, gangguan mood atau depresi atau manik, atau akibat zat. Lalu tidak memenuhi kriteria di MDD, yaitu ledakan amarah lebih berat dan kronik. Lalu untuk diferensialnya sendiri terdapat conduct disorder atau CD, yang mana ada agresi perusahaan properti, pencurian, penipuan, dan tidak ada pada pasien ODD. Lalu berikutnya, intermittent explosive disorder atau IED, yang mana letupan agresi serius tanpa pola oposisi yang menetap. Lalu yang ketiga ada ADHD, yang mana kegagalan mengikuti instruksi karena inatensi atau impulsivitas, bukan penentangan aktif. Lalu berikutnya yang terakhir terdapat disabilitas intelektual, yang mana perilaku ODD hanya bila jauh melampaui yang lazim untuk usia mental. Begitu sekian dari saya, terima kasih. Baik, halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Winda Brahmana dengan 3 digit NIM terakhir 055. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi penanganan dari pasien optional deviant disorder atau ODD. Dalam penanganan pasien optional deviant disorder, ada 2 pendekatan utama, yaitu secara non-farmakologi dan juga secara farmakologi. Pertama, dari sisi non-farmakologi, fokus utamanya adalah intervensi psikososial. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah Parent Management Training atau PMT, yang dimana melatih orang tua agar bisa menerapkan disiplin yang konsisten, memberikan reinforcement positif, dan juga menjaga komunikasi yang sehat dengan anak. Selain itu, kombinasi CBT dan juga kelompok dengan PMT juga efektif karena dapat menurunkan perilaku mengganggu sekaligus meningkatkan regulasi emosi anak. Ada juga pendekatan kolaboratif and protective solution atau CPS, di mana anak diajak terlibat langsung dalam proses penyelesaian masalah. Keberhasilan intervensi ini sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti tingkat keparahan perilaku, konsistensi dalam disiplin, keterampilan orang tua dalam regulasi emosi, dan bagaimana orang tua memberikan kontribusi terhadap perilaku anak. Baik, strategi penanganan yang kedua yaitu untuk farmakologi. Sebenarnya untuk farmakologi ini bukan merupakan terapi linin utama, yang dimana farmakoterapi hanya dipertimbangkan jika gejala yang muncul sangat berat, agresif, atau ada komorbiditas. Beberapa pilihan obat yang dapat digunakan antara lain yaitu digolong stimulan seperti metilfenidat atau amfetamin, bila pasien ini juga mengalami ADHD. Bila diperlukan alternatif non-stimulan, bisa digunakan atomoxetin. Obat risperidon sering juga dipakai untuk menekan agresivitas, sedangkan mood stabilizer seperti valmoride atau lithium dipakai bila ada gangguan mood atau impulsivitas yang cukup berat.
Namun penting digarisbawahi bahwa farmakoterapi ini hanya sifatnya tambahan sehingga tetap harus dikombinasikan dengan intervensi psikososial. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Baik, jadi perkenalkan nama saya Nicholas Alexis Sanatra dengan 3 disiplin terakhir 153 dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pencegahan. Jadi untuk pencegahan diri yang cukup penting itu yang butuh disampaikan adalah pertama melakukan intervensi dini untuk orang tua, di mana jika diberikan latihan pengasuhan yang konsisten, yaitu bisa menurunkan pola oposisi sejak usia dini. Dan juga jika dikombinasikan dengan program seperti contingency management dan emotion coaching, dia terbukti efektif jika dimulai sebelum usia sekolah. Dan mungkin yang kedua adalah program berbasis sekolah, yaitu dengan menggunakan model SEL atau Social Emotional Learning. Dia itu meningkatkan regulasi emosi dan jika digabungkan dengan teacher coaching, terbukti mengurangi konflik jangka panjang. Mungkin dari saya itu aja, terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan kembali, nama saya Natasha Muldia Prayogi dengan 3 digit NIM terakhir 007. Untuk yang kita bahas selanjutnya adalah kesimpulan dan saran, di mana untuk kesimpulannya ODD merupakan gangguan perilaku pada anak dan remaja dengan ciri yang mudah marah, menentang figur otoritas, dan pendendam. Untuk prevalensinya sekitar 3-6% dan biasanya muncul sejak prasekolah dan dapat berlanjut hingga remaja. Penyebabnya multifaktoral, melibatkan faktor biologis, psikologis, dan juga lingkungan. Gejalanya dapat meliputi emosional seperti irritable dan marah, dan perilaku seperti membangkang, berdebat, menyalahkan, dan dendam. Untuk sarannya, disarankan untuk orang tua ataupun keluarga dapat menerapkan pola asuh konsisten, suportif, dan hindari hukuman yang keras. Untuk guru dan sekolah bisa melakukan deteksi dini, kerjasama dengan keluarga dan tenaga profesional, dan untuk tenaga kesehatan, dapat meningkatkan kemampuan diagnosis dini dan intervensi sesuai kondisi. Untuk masyarakat, bisa memahami ODD sebagai gangguan nyata dan butuh dukungan, bukan sekedar kenakalan. Untuk peneliti, dapat mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang sesuai dengan konteks di budaya lokal. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.